Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah melewati satu minggu lagi dalam minggu pekerjaan kita, hari Jumat 27 Maret 2026. Setelah kita beraktivitas panjang hari bahkan sepanjang minggu, kita bersyukur kita bisa beristirahat. Kalau saudara berada di Australia sudah malam, kalau saudara masih beraktivitas karena saudara tinggal di belahan bumi lain dengan jam yang berbeda, selamat beraktivitas. Tentunya renungan ini bisa dinikmati di waktu-waktu senggang saudara, di mana kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita masih belajar terus tentunya mengenai bagaimana kita bisa menang atas masalah dengan memiliki sikap hati yang benar dalam pergumulan yang datang menghimpit hidup kita. Dan hari ini kita belajar dengan judul kekuatan Tuhan dalam masalah. Nah saudara, ini satu hal yang penting dalam hidup kita, karena dalam pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, sebenarnya yang kita butuhkan bukanlah jalan keluar instan yang seringkali itu terlalu bombastis dan muluk-muluk begitu ya, terlalu berlebihan kalau kita berpikir setiap ada masalah harus selesai dengan cepat, karena seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk membentuk karakter kita. Karena itu yang perlu kita doakan sebenarnya adalah, Tuhan berikan saya kekuatan kalau saya dalam masalah dan pergumulan, saya bisa menghadapinya. Dan saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi saya makin bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya ini sikap hati yang benar yang perlu kita miliki di dalam hidup kita. Sehingga saat masalah datang kita sadar ada kekuatan lain yang lebih besar dari diri kita yang sanggup menolong. Dan itu hanya Tuhan saja. Kita belajar lagi dari tokoh Paulus yang dengan berani dan penuh kepercayaan diri berkata dalam Filipi 4 ayat 13 yang menjadi ayat hafalan saya secara pribadi, dan saya berharap itu juga buat saudara. Di sana dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Garis bawahi kata di dalam Dia. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus saja, di dalam Tuhan dan kemahakuasaannya kita bisa beroleh kekuatan. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, konteks ayat ini adalah Paulus berterima kasih untuk kemauan jemaat Filipi memberikan persembahan kasih kepadanya, membantunya dalam pelayanan. Dan Paulus berkata itu bukan karena dia mau minta-minta uang kepada jemaat di Filipi atau dimotivasi karena uang, karena Paulus tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan. Dia tahu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita baca dalam ayat 12 ayat sebelumnya, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus tahu dengan yakin dan percaya bahwa dia dan Tuhan sanggup menolongnya dan memberikan dia kekuatan. Nah, sikap hati yang seperti inilah yang perlu kita teladani. Paulus itu banyak mengalami pergumulan dalam hidupnya, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami ancaman bahkan kematian. Tapi toh dia tetap tidak takut. Bahkan dia mati dipenggal di bawah Kaisar Nero, dia bisa menanggungnya itu pun karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi dirinya. Saudara mungkin ingat renungan beberapa hari yang lalu bahwa Paulus itu diberikan Tuhan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis, agar dia tidak sombong saat dia menerima penglihatan mengenai surga. Lalu Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saat kita lemah, kita harus bermegah seperti Paulus katakan, karena di dalam kemegahan dan kelemahan kita, kuasa Kristus akan dinyatakan. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, tunggu tanggalnya, tunggu waktunya. Tuhan akan memberikan dan melimpahkan kekuatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa menanggung segala perkara bersama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini juga lah yang menjadi doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus 3:16 Paulus berdoa agar menurut kekayaan kemuliaan Kristus bisa menguatkan dan meneguhkan jemaat Efesus oleh rohnya di dalam hatimu.
batinmu. Lalu Kolose 1 ayat 11 juga Paulus berdoa agar mereka dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, ketekunan dan kesabaran adalah hal yang penting untuk kita miliki saat pergumulan dan beban berat mengimpit hidup kita. Kita tidak mungkin bisa tekun, kita tidak mungkin bisa sabar kalau kekuatan yang dari Tuhan itu tidak ada pada kita. Karena itu, sebelum saudara tidur malam hari ini atau kalau saudara masih beraktivitas, ingat selalu berdoa, nyatakan dan minta Tuhan berikan saya kekuatan agar saya sanggup menanggung segala hal sehingga saya tidak mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan saat pergumulan dan beban berat mengimpit hidup saya. Dan lihatlah, Tuhan pasti akan menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita akan muncul menjadi orang-orang yang menang atas masalah kita. Puji Tuhan, kiranya renungan malam ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.